Tim DVI Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi seorang korban Sriwijaya Air SC182. Korban teridentifikasi sebagai pramugara pesawat atas nama Oki Bisma. Satu jenazah berhasil diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki yang merupakan pramugara pesawat Sriwijaya Air SC182. Proses penemuan identitas berhasil ditemukan atas pencocokan data antemortem dan postmortem berdasarkan dokumentasi Dukcapil pencocokan sidik jari. Hingga Senin sore, tim Inafis Polri mendapat 53 sampel DNA dari keluarga korban. Sementara RS Polri Kramat Jati sudah menerima 17 kantung jenazah dari hasil temuan tim SAR gabungan di perairan Kepulauan Seribu. Tim antemortem dan postmortem telah bekerja, dan pada hari ini tim juga melakukan rekonsiliasi, ya. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan postmortem. Hasil rekonsiliasi tersebut pada sore hari ini tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan, yaitu atas nama Oki Bisma. Ya. Ini foto yang bersangkutan. Ini dia. Kita dapat identifikasi, ya, satu korban Sriwijaya Air yang kiri Pak, mengalami kecelakaan. Ya, ini. Tercatat sebagai warga Jalan Baing, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, ternyata pramugara pesawat Sriwijaya Air SC182 Oki Bisma telah pindah rumah sejak 4 tahun lalu. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua RT setempat. Oki Bisma, pramugara Sriwijaya Air SC182 yang teridentifikasi oleh tim Inafis ternyata tidak lagi tercatat sebagai warga Jalan Baing RT 07 RW 09 Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oki ternyata sudah pindah rumah sejak 4 tahun lalu dan belum merubah data pribadinya di Disdukcapil. Kependudukan secara data memang almarhum Mas Oki Bisma ini masih tercatat sebagai warga RT 7 RW 9 Kelurahan Tengah. Namun 3-4 tahun yang lalu orang tuanya namanya Bu Dewi pernah mengajukan pindah ke Balai Kambang, Kelurahan Balai Kambang, Condet juga, dekat Dapur Kayu Manis. Nah, setelah itu kita nggak tahu kemana dia ngontraknya atau pindahnya kemana. Nah, ini tahu-tahu dapat informasi dari media seperti ini. Itu kira-kira dari kami. Sebelumnya pernah tinggal berapa lama Pak di lingkungan sini Pak? Kira-kira setahun 2 tahun pindah di sini sama keluarganya. Proses evakuasi serpihan dan juga korban dari pesawat Sriwijaya Air SC182 masih terus dilakukan dan kita akan membahasnya dengan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Felicianus Henry Bambang Sulistyo, Kepala Badan SAR Nasional periode 2014-2017. Selamat siang Pak Sulistyo. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak Sulistyo, update terbaru dari proses evakuasi di mana sinyal dari black box ini sudah ditemukan dan diumumkan pada Minggu malam. Sinyalnya sudah menguat hingga sekarang. Mengapa cukup sulit ditemukan hingga saat ini berdasarkan pengalaman Bapak? Jadi begini, black box itu tidak bisa dicari secara manual ya dengan manusia biasa tanpa bantuan alat. Jadi saya pikir bukan lama atau tidaknya, tetapi kalau sudah ditemukan pingnya atau signalnya, itu tinggal nanti proses evakuasi. Kalau saya mendengar pernyataan bahwa sudah ditemukan lokasinya, itu saya pikir tidak terlalu susah, hanya memang diperlukan satu cara khusus untuk menangani black box itu. Jadi tidak sembarangan untuk diangkat, ada caranya. Dan ini saya pikir KNKT dengan anak-anak penyelam sudah tahu persis
cara mengangkat black box itu. Iya, Pak Sulistyo, Anda juga terlibat dalam operasi pencarian AirAsia pada akhir tahun 2014 lalu dan saat itu membutuhkan waktu sekitar 15 hari ya untuk bisa mengangkat black box. Apa yang menjadi kendala terbesar setelah kemudian sinyalnya ditemukan? Jadi begini, pada waktu yang lalu itu bukan masalah atau kendala mengangkatnya, tetapi prioritas pada waktu itu ya, kondisi operasi saat itu dengan sekarang tidak sama persis ya. Dulu karena medan operasinya itu tantangannya banyak, sementara prioritas utama kita adalah menyelamatkan atau mengangkat evakuasi korban, maka black box itu kita locate dulu, tinggal ngambilnya menunggu waktu yang pas sesuai dengan skala prioritas pada waktu itu. Jadi sudah ditemukan, kemudian dilocate, kita meneruskan tugas pokoknya dulu, baru pada saat-saat yang pas kita ambil pada waktu itu. Nah, Baik. biasanya dalam proses evakuasi seperti ini, Pak, berapa lama waktu yang diberikan untuk mencari serpihan pesawat dan juga korban, Pak? Semua itu dasarnya adalah SOP ya, Standard Operating Procedure di Basarnas. Itu ada standar operasi, bahwa operasi itu tahap pertama dilakukan kalau tidak salah ya, ingat karena udah 6 tahun yang lalu ya, saya itu 1 minggu. Kemudian dalam pelaksanaan operasi 1 minggu itu kemudian dievaluasi antara hasil dan kemungkinan keberhasilan ke depan. Nah dari situ bisa 2 kemungkinan, ditutup atau diperpanjang. Itu sangat tergantung dari kondisi di lapangan, terutama pelaksanaan tugas pokok pencarian korban itu. Baik, prioritas utama tentunya adalah evakuasi korban, mengingat kemudian pesawat ini jatuh di perairan, Pak. Sebenarnya batas waktu kemudian untuk melakukan evakuasi korban, mengingat kondisi korban tentunya semakin lama jenazahnya akan semakin rusak. Ya betul, jadi batas waktu itu hasil evaluasi ya dari tim, kemudian di Basarnas didiskusikan antara keuntungan dan kerugiannya antara ditutup atau diteruskan. Ini sangat kondisional ya dengan situasi di lapangan dan tentu dengan hasil tugas pokok pencarian korban itu. Sebagai contoh, waktu dulu itu saya sampai 77 hari. Kenapa? Karena hitungan kita dengan kondisi di lapangan waktu itu jenazah bisa sampai Sulawesi waktu itu, di Sulawesi Tenggara. Dan ternyata benar, hari ke-29 itu korban ada sampai di sana. Sehingga kapan ditutup, kapan dilanjutkan itu sangat tergantung dari hasil diskusi di tim SAR gabungan, khususnya penentunya itu adalah di Basarnas apakah diteruskan atau tidak. Baik, saat evakuasi seperti ini biasanya pernahkah keluarga mungkin Pak meminta Basarnas untuk terus melanjutkan, tidak menutup karena mungkin jenazah anaknya atau keluarganya ini belum diketemukan? Oke, kalau protes belum pernah saya dapatkan itu. Tetapi kalau permintaan wajar, saya anggap itu wajar. Dan kalau kita masih bisa penuhi, why not ya, tetap kita penuhin, tapi tentu ada hitungan ya. Kemudian bagaimana perasaan keluarga itu menginginkan untuk diperpanjang, ditemukan keluarganya, itu sangat manusiawi dan itu saya hargai waktu itu. Tetapi kemudian dengan kita berikan secara transparan bagaimana kita melakukan operasi, bagaimana kondisi perkembangan dari penemuan korban, dan bagaimana sulitnya melakukan tugas-tugas operasi pada waktu itu, dengan sendirinya keluarga itu kemudian menjadi sadar mendukung kita untuk kemudian mengakhiri. Dan seingat saya, pada waktu saya menutup operasi AirAsia waktu itu, justru yang mendampingi saya menutup operasi itu adalah keluarga-keluarga yang belum ditemukan sampai pada akhir ditutupnya operasi. Nah ini satu bukti bagaimana satu harapan bisa kita penuhi dengan hitungan-hitungan. Baik. Dan akhirnya kesadaran dan kebersamaan
kepentingan antara operasi dan harapan keluarga itu menjadi satu warna. Baik. Dan dengan mudah kita menutup operasi itu. Baik. Dan keluarga menjadi lega. Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulistyo sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk pencarian korban Sriwijaya RSJ 182. Pemirsa, Marsikal Madya Felicianus Henry Bambang Sulistyo, Kepala Badan SAR Nasional periode 2014-2017. Pemirsa, hari keempat pencarian bagian pesawat dan korban Sriwijaya RSJ 182, Tim Disaster Victim Identification Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga siang ini telah menerima 56 kantong jenazah dan 58 sampel DNA korban. Proses rekonsiliasi untuk mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus berlanjut dan hingga siang ini tim DVI RS Polri Kramat Jati telah menerima data sebanyak 58 sampel DNA dari keluarga korban dan 56 kantong jenazah telah dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan proses rekonsiliasi untuk dapat mengidentifikasi korban lainnya. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nadia Valerie di Rumah Sakit Polri saat ini. Nadia, apakah sudah ada lagi jenazah yang diketemukan identitasnya oleh tim DVI RS Polri? Ya, Wilson, Stefani, dan juga pemirsa, hingga siang hari ini memang update terkini masih baru satu jenazah dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang berhasil diidentifikasi pada sore kemarin, yakni laki-laki atas nama Oki Bisma yang berprofesi sebagai awak kabin dari pesawat Sriwijaya Air. Untuk jenazah dari Oki Bisma hingga saat ini memang masih berada di ruang otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dikarenakan belum adanya kesepakatan dari pihak keluarga untuk melakukan penjemputan jenazah, di mana berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, tim DVI Rumah Sakit Polri mengatakan bahwa pihak keluarga masih menunggu proses identifikasi jika memang nanti ada lagi bagian tubuh dari jenazah yang berhasil diidentifikasi. Adapun hingga saat ini juga untuk pihak keluarga korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air ini masih terus berdatangan ke posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memberikan sampel DNA sebelum korban meninggal dunia, yang mana ini dapat diperoleh dari barang-barang kepemilikan korban yang mengandung sidik jari dan juga sampel DNA korban. Dan juga tim dari DVI RS Polri memang mengatakan ada 3 jenis sampel primer yang mudah untuk dicocokkan, diantaranya yakni sampel DNA, kemudian sidik jari dan juga rekam medis berupa konstruksi gigi. Yang mana untuk jenazah Oki Bisma kemarin ini juga dilakukan pencocokan melalui database sidik jari yang berada dalam data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hingga saat ini tim DVI Rumah Sakit Polri juga masih meminta kepada pihak keluarga dan juga masyarakat untuk tetap bersabar dikarenakan untuk proses rekonsiliasi mencocokkan identitas dari jenazah ini berdasarkan data-data antemortem dan juga data-data postmortem ini tentunya akan memakan waktu, dan tim dari DVI juga mengutamakan ketepatan dan bukan kecepatan. Demikian Wilson, Stephanie. Baik, terima kasih Nadia Valerie atas laporannya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemirsa, redam laju penambahan pasien positif COVID-19 di tanah air, pemerintah berlakukan pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa dan Bali. iNews Siang akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.